Halo sahabat Andragogi semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Pembahasan ini berada pada kegiatan belajar 3 pada modul perkembangan peserta didik, program profesi guru PPG. Video ini saya beri nama dengan modul video karena antara video pembelajaran ini dengan modul berjalan beriringan dan saling melengkapi. Modul video ini mencoba menyahuti 3 gaya belajar yang banyak dimiliki oleh manusia. Ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetis. Bagi Anda yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual dan auditorial, maka keberadaan video ini sangat membantu memahami pembelajaran secara lebih komprehensif. Kita mulai pembahasan kita dengan menjelaskan sub capaian pembelajaran. Ada 3 sub capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam modul ini, yaitu menelaah definisi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kedua, mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga, menganalisis implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Kita bahas pembahasan kita yang pertama. Kita jelaskan dulu berkenaan dengan emosi. Kita mulai dari pengertian emosi. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Emosi juga didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan, macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Goleman mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pondasi perkembangan psikososial mencakup emosi dan pengalaman awal anak bersama dengan orang tua. Anak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan sebagai makhluk sosial ini telah aktif dikembangkan anak sejak dari lahir. Pada usia 6 bulan, anak telah mampu mengenal ibu dan anggota keluarga yang sering berinteraksi dengannya. Pada tahap ini, anak mulai membedakan sinyal-sinyal ekspresi sosial dari lingkungannya, seperti mengartikan senyum, marah, teriakan, kasih sayang, dan sebagainya. Sikap anak, utamanya dalam kemampuan sosial dan emosi ini, akan bersesuaian dengan pengalaman yang diperoleh dari interaksi mereka dengan orang lain. Seiring dengan bertambahnya usia, anak mengembangkan kebutuhan dan hubungan sosial yang semakin kompleks dengan lingkungannya. Kemudian, ada beberapa fungsi dari emosi. Fungsi dari emosi itu pertama adalah merupakan bentuk komunikasi. Emosi sebagai bentuk komunikasi menjadikan anak dapat menyatakan segala kebutuhan dan perasaannya kepada orang lain. Kedua, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Sebagai contoh, tingkah laku emosi anak yang ditampilkan merupakan sumber penilaian lingkungan terhadap dirinya, yakni seorang anak yang mengekspresikan ketidaknyamanannya dengan menangis, lingkungan sosialnya akan menilai dia sebagai anak yang cengeng. Sedangkan perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menurut Allen dan Marotz, perkembangan sosial adalah area yang mencakup perasaan dan mengacu pada perilaku dan respon individu terhadap hubungan mereka dengan individu lainnya. Dapat juga diartikan sebagai
proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi, perkembangan sosial ini fokus pada relasi antara peserta didik dengan orang lain. Konsep Islam tentang perkembangan sosial. Islam menegaskan manusia diciptakan beragam agar saling kenal mengenal. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, manusia harus saling tolong-menolong, seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Konsep yang ketiga adalah sesama orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, seperti terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Konsep keempat, kaum muslimin itu adalah umat yang satu, seperti yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Semuanya itu berimplikasi pada guru yang harus menanamkan rasa kebersamaan dan peserta didik dapat menyesuaikan baik sebagai individu maupun dalam kehidupan sosialnya. Perkembangan sosial peserta didik adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman sebaya, hingga masyarakat secara luas. Sedangkan perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Adapun spiritualitas merupakan aspek yang lebih banyak melihat lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi dan sikap personal. Spiritualitas adalah cita rasa totalitas kedalaman pribadi manusia. Ada yang menyamakan antara spiritualitas dengan religiusitas, namun banyak pula yang membedakan keduanya. Yang jelas bahwa dalam spiritualitas mengandung makna semangat, ruh, jiwa, dan keteguhan hati atau keyakinan. Pijakan utama pendidikan berbasis spiritualitas adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran memuat nilai ketentuan lengkap dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, posisi hadis menempati sumber kedua yang berperan sebagai penjelas terhadap isyarat dan nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Keseimbangan antara dunia dan akhirat menjadi suatu keharusan yang ditanam sejak dini kepada peserta didik. Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan kebahagiaan peserta didik baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pendidikan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan kelak di akhirat. Pembahasan berikutnya berkenaan dengan karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Lewis dan Rosenblum mengatakan bahwa proses terjadinya emosi atau mekanisme emosi itu melalui 5 tahapan. Yang pertama disebut dengan elicitors, yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua disebut dengan receptors, yaitu aktivitas di pusat sistem saraf. Yang ketiga disebut dengan state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Yang keempat disebut dengan expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati, seperti pada wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Yang kelima disebut dengan experience, yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Lebih lanjut, Samsudin menggambarkan mekanisme emosi dalam rumusan yang lebih ringkas. Emosi adalah gabungan 5 komponen dari elicitator, receptor, state expression, dan experience yang kemudian dibagi dalam 3 variabel, yaitu variabel stimulus, merupakan rangsangan yang menimbulkan emosi disebut sebagai variabel stimulus. Yang kedua, variabel organik, merupakan perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosi disebut sebagai variabel organik. Dan yang ketiga, variabel respon, merupakan pola sambutan ekspresif
atas terjadinya pengalaman emosi disebut dengan variabel respon. Perkembangan sosial emosional anak memiliki keterkaitan dengan aspek perkembangan lainnya, baik fisik maupun mental. Keterkaitan tersebut dapat diketahui dari peningkatan kemampuan yang saling melengkapi. Emosi juga mempengaruhi kegiatan mental seperti konsentrasi, pengingatan, dan penalaran. Anak akan menghasilkan prestasi di bawah kemampuan intelektualnya apabila emosinya terganggu. Secara psikologis, efek dari tekanan emosi akan berpengaruh pada sikap, minat, dan dampak psikologis lainnya. Berdasarkan pada paparan di atas, penting untuk orang dewasa lain yang ada di sekitar anak usia dini mengetahui bahwa kondisi emosi mereka dapat diketahui dari perilaku yang dimunculkan anak. Sedangkan proses pembentukan perkembangan sosial dimulai sejak bayi dan itu merupakan pondasi yang terus berlanjut hingga usia lanjut. Jika tugas psikososial tidak tuntas di fase yang ditentukan, maka itulah yang menjadi sumber masalah gangguan dalam perkembangan sosial. Salah satu tokoh psikologi perkembangan yang merumuskan teori perkembangan sosial peserta didik adalah Erik Erikson. Erikson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia, setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai dengan usia lanjut. Ini dikenal dengan perkembangan sepanjang hayat. Perkembangan sepanjang hayat tersebut diperhadapkan dengan 8 tahap yang masing-masing mempunyai nilai kekuatan yang membentuk karakter positif atau sebaliknya. Berkembang sisi kelemahan sehingga karakter negatif yang mendominasi pertumbuhan seseorang. Kemudian kita lihat 8 perkembangan yang disampaikan oleh Erikson. Pertama, pada usia 0 sampai 1, yang disebut oleh Erikson dengan trust versus mistrust. Tahap pertama adalah tahap pengembangan rasa percaya diri kepada orang lain, sehingga mereka sangat memerlukan sentuhan dan pelukan. Umur 2 sampai 3 tahun disebut dengan autonomy versus shame. Tahap ini bisa dikatakan sebagai masa pemberontakan anak atau masa nakalnya. Namun kenakalannya tidak dapat dicegah begitu saja, karena tahap ini anak sedang mengembangkan kemampuan motorik dan mental, sehingga yang diperlukan justru mendorong dan memberikan tempat untuk mengembangkan motorik dan mental. Pada saat ini, anak sangat terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya, misalnya orang tua dan guru. Yang ketiga, tahap umur 4-5 tahun yang disebut dengan inisiatif versus guile. Mereka banyak bertanya dalam segala hal, sehingga terkesan cerewet. Mereka juga mengalami pengembangan inisiatif atau ide, sampai pada hal-hal yang berbau fantasi. Kemudian perkembangan berikutnya pada usia 6-11 tahun disebut oleh Erikson dengan industry versus inferiority. Mereka sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dan termotivasi untuk belajar, namun masih memiliki kecenderungan untuk kurang hati-hati dan menuntut perhatian. Kemudian perkembangan berikutnya adalah pada umur 12 hingga 18 atau 20 tahun, yang disebut dengan ego identity versus rule on fusion. Tahap ini manusia ingin mencari identitas dirinya. Anak yang sudah beranjak menjadi remaja mulai ingin tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat, namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda. Kemudian tahap berikutnya umur 18 atau 19 tahun hingga 30 tahun yang disebut dengan fase intimacy versus isolation. Memasuki tahap ini, manusia sudah mulai siap menjalani hubungan intim dengan orang lain, membangun bahtera rumah tangga bersama calon pilihannya.
Kemudian tahap ketujuh adalah umur 31 hingga 60 tahun. Disebut oleh Erikson dengan generation versus stagnation. Tahap ini ditandai dengan munculnya kepedulian yang tulus terhadap sesama. Tahap ini terjadi saat seseorang telah memasuki usia dewasa. Yang terakhir, umur di atas 60 tahun, yang disebut dengan ego integrity versus putus asa. Masa ini dimulai pada usia 60-an, masa di mana manusia mulai mengembangkan integritas dirinya. Kemudian kita lihat perkembangan spiritualitas keagamaan. Adapun perkembangan spiritual keagamaan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng, dimulai umur 3 hingga 6 tahun. Konsep ketuhanan dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Harlock menambahkan bahwa disebut sebagai tahap dongeng karena anak menerima semua keyakinannya dengan unsur yang tidak nyata. Oleh karena itu, cerita-cerita agama dan kebesaran upacara agama sangat menarik anak-anak. Fase kedua disebut dengan the realistic state, tingkat kenyataan, dimulai pada umur 7 hingga 12 tahun. Pada masa ini, anak mampu memahami konsep ketuhanan secara realistik dan konkret. Sedangkan tahap yang ketiga disebut dengan the individual state, terjadi pada usia remaja, di mana pada masa ini situasi jiwa mendukung untuk mampu berpikir abstrak dan kesensitifan emosinya. Pemahaman ketuhanan dapat ditekankan pada makna dan keberadaan Tuhan bagi kehidupan manusia. James Fowler merumuskan teori of faith berdasarkan pada teori perkembangan psikososial Erikson yang mengacu pada tahapan kehidupan yang terdiri dari 7 tahap perkembangan agama yang akan kita uraikan sebagai berikut. Pertama, tahap prima faith. Tahapan kepercayaan ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun yang ditandai dengan rasa percaya diri dan setia anak pada pengasuhnya. Kepercayaan ini tumbuh dari pengalaman relasi mutual berupa saling memberi dan menerima yang diritualisasikan dalam interaksi antara anak dan pengasuhnya. Tahap kedua disebut dengan tahap intuitif projektif, tahap yang berlangsung antara usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, kepercayaan anak bersifat peniruan, karena kepercayaan yang dimilikinya masih merupakan gabungan hasil pengajar dan contoh-contoh signifikan dari orang-orang dewasa. Anak kemudian berhasil merangsang, membentuk, menyalurkan, dan mengarahkan perhatian spontan serta gambar intuitif dan proyektivitasnya pada ilahi. Tahap ketiga adalah tahap mystic literal faith, dimulai pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, sesuai dengan tahap kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya. Gambaran tentang Tuhan diibaratkan sebagai seorang pribadi, orang tua, atau penguasa yang bertindak dengan sikap memperhatikan secara konsekuensi, tegas, dan jika perlu tegas. Yang keempat, tahap sintetis konvensional faith. Tahapan ini terjadi pada usia 12 akhir, masa remaja atau awal masa dewasa. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran terhadap simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Sistem kepercayaan remaja mencerminkan pola kepercayaan masyarakat pada umumnya. Namun kesadaran kritisnya sesuai dengan tahap operasional formal, sehingga menjadikan remaja lebih kritis atas ajaran-ajaran yang diberikan oleh lembaga keagamaan resmi kepadanya. Yang kelima, tahap individuatif reflective faith. Tahap yang terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Pada tahap ini mulai muncul sintetis kepercayaan dan tanggung jawab individu terhadap kepercayaan tersebut. Pengalaman personal pada tahap ini memainkan peranan penting dalam kepercayaan seseorang.
Tahap ini ditandai dengan adanya kesadaran terhadap relativitas pandangan dunia yang diberikan kepada orang lain. Individu mengambil jarak kritis terhadap asumsi sistem nilai tersebut. Yang kedua, mengabaikan kepercayaan terhadap otoritas eksternal dengan munculnya ego eksekutif sebagai tanggung jawab dalam memilih antara prioritas dan komitmen yang akan membantunya membentuk identitas diri. Tahap keenam adalah tahap conjunctive fight. Tahap yang dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol ritual-ritual dan keyakinan agama. Dalam tahap ini, seseorang juga lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan paradoks dan bertentangan yang berasal dari kesadaran dari keterbatasan dan pembatasan seseorang. Ketujuh, tahap universalizing fight. Tahap yang berkembang pada masa usia lanjut. Perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya kepercayaan transendental untuk mencapai perasaan ketuhanan, serta adanya desentralisasi diri dan pengosongan diri. Peristiwa-peristiwa konflik tidak selamanya dipandang sebagai paradoks. Pada tahap ini, orang mulai berusaha mencari kebenaran universal. Sahabat androgogi, pembahasan kita berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Bagian pertama adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan emosi yang muncul pada setiap anak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhinya. Sebagai contoh, peserta didik yang dalam usia remaja umumnya memiliki emosi yang meledak-ledak. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan hormon di dalam tubuh dan juga tekanan-tekanan yang dialami para remaja sehingga mengakibatkan perubahan emosi pada diri remaja. Pada remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif terhadap situasi yang dialaminya, dan emosinya dapat bersifat negatif dan temperamental. Selain itu, masa awal remaja adalah masa di mana konflik orang tua dan anak meningkat. Peningkatan ini terjadi karena para remaja ini merasa sudah besar, bukan anak-anak lagi, sehingga mereka merasa orang tua tidak perlu ikut campur dalam kehidupannya. Atau terlalu banyak melarang, mereka menganggap bahwa mereka sudah tahu apa saja yang harus dilakukannya tanpa perlu orang tua memberi arahan atau nasihat kepada mereka. Pada remaja akhir, umumnya sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Tidak mudah meledak-ledak lagi, perubahan yang dialaminya pada remaja akhir dan awal salah satu faktornya adalah kematangan anak dalam proses berpikir dan juga bersosialisasi, sehingga anak lebih peka dengan lingkungan di sekitarnya dan lebih bisa untuk mengendalikan dirinya sendiri. Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa kegoncangan emosi itu tidak hanya disebabkan oleh perubahan hormon seks dalam tubuh saja, karena perubahan hormon itu mencapai puncaknya pada permulaan masa remaja awal, sementara perkembangan emosi mencapai puncaknya pada periode akhir. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa kegoncangan emosi juga dapat berakibat dari suasana masyarakat dan keadaan ekonomi serta lingkungan remaja. Pada umumnya, remaja sudah terpengaruh dengan lingkungan, khususnya oleh teman sebaya. Hal ini perlu diwaspadai oleh orang tua, di mana orang tua perlu menjaga kedekatan dengan anaknya. Orang tua bukan hanya sekedar seorang yang ditakuti oleh anak, tapi bisa menjadi teman bagi anaknya, sehingga orang tua akan mudah untuk mengarahkan anak, sehingga perkembangan emosi anak dapat berkembang dengan baik. Bagaimanapun juga, orang tua merupakan gerbang utama anak dalam mempelajari berbagai hal, tidak terkecuali perkembangan emosi. Orang tua perlu turut serta untuk mengembangkannya. Orang tua perlu memberikan contoh-contoh dan arahan yang baik kepada anak. Saat orang tua tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka anak akan mudah untuk menirunya.
Bagaimanapun juga, lingkungan keluarga memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan emosi remaja. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Oleh sebab itu kita bahas faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Yang pertama, pengaruh keadaan individu sendiri. Keadaan diri individu seperti usia, keadaan fisik, intelijensi, peran seks dapat mempengaruhi perkembangan individu. Hal yang cukup menonjol saat anak mengalami gangguan atau cacat tubuh, maka akan sangat mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik. Selain itu, faktor dalam diri yang lain yang mempengaruhi emosi anak adalah peran kematangan dan peran belajar. Pengalaman belajar juga menentukan reaksi potensial mana yang akan mereka gunakan untuk menyatakan kemarahan. Ada 5 jenis kegiatan belajar yang turut menunjang pola perkembangan emosi anak, yaitu pertama, belajar secara coba dan ralat atau trial and error learning. Anak belajar secara coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepadanya dan menolak perilaku yang memberikan pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan pemuasan. Yang kedua, belajar dengan cara meniru atau learning by imitation, dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu pada orang lain. Anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamatinya. Yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri atau learning by identification. Hampir sama dengan belajar secara meniru, perbedaannya terdapat pada 2 segi, yaitu anak hanya menirukan orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya, dan motivasi untuk menirukan orang yang dikagumi lebih kuat dibanding dengan motivasi untuk meniru sembarang orang. Yang keempat adalah belajar melalui pengkondisian atau conditioning. Berarti belajar dengan cara asosiasi. Pengkondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun-tahun awal kehidupan, karena anak kecil kurang pengalaman untuk menilai situasi secara kritis dan kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Yang kelima adalah pelatihan atau training, atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan, terbatas pada aspek reaksi. Dengan pelatihan, anak-anak dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Hal ini dilakukan dengan cara mengendalikan lingkungan apabila memungkinkan. Yang kedua, dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak adalah pengaruh keadaan individual sendiri. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. Dalam menjalani fase perkembangan, tiap anak pasti melalui berbagai macam konflik perkembangan. Jika ia tidak mampu menjalaninya, maka akan mempengaruhi perkembangan emosinya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Emosi anak akan positif jika lingkungan juga positif. Begitu sebaliknya. Faktor lingkungan ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama, lingkungan keluarga. Keluarga berperan dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi anak. Dasar-dasar pengelolaan emosi yang dimiliki anak dimulailah dari keluarga. Di antara faktor yang banyak mempengaruhi yakni status ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal berupa kepadatan penduduk, angka kejahatan, fasilitas rekreasi dan bermain anak-anak. Yang ketiga, lingkungan sekolah berupa keharmonisan antara guru dan peserta didik atau antara peserta didik dengan teman sebaya. Bagian kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Salah satu tugas perkembangan peserta didik dalam usia remaja yang sulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial.
Pada fase ini, seorang remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis, dengan teman sebaya, serta harus menyesuaikan diri dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Selain itu, remaja perlu menguasai keterampilan-keterampilan sosial lainnya, seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, kemampuan untuk menjalin hubungan baik, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Dalam perkembangan sosial terdapat hubungan resiprokal antara perkembangan sikap dan perilaku remaja dengan lingkungan di sekitarnya. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan sosial remaja dapat memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan sosial remaja. Apabila remaja tinggal di lingkungan yang baik, maka remaja bisa terbawa menjadi pribadi yang baik pula. Tetapi sebaliknya, saat remaja tinggal di lingkungan sosial yang kurang baik, hal tersebut dapat berdampak pula pada perkembangan sosial remaja, seperti terjadinya kasus bullying, baik secara fisik maupun verbal, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Menurut Meyer, Trianti dan Asril mengatakan bahwa faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan sosial itu adalah faktor individu. Faktor individu ini termasuk kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Faktor yang lainnya berupa kapasitas mental yang terdiri dari emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak. Selain itu, faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial yakni faktor agama dan moral. Hal ini telah ditemukan dalam beberapa hasil penelitian bahwa aturan agama dan moral kebanyakan masyarakat menekankan kewajiban untuk menolong orang lain. Penelitian lain menyatakan bahwa kadar keagamaan dapat meramalkan perilaku sosial dalam proyek jangka panjang seperti organisasi. Yang kedua adalah faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara penyesuaian diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh melalui kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, ataupun orang dewasa lainnya. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenal berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua ini lazim disebut dengan sosialisasi. Perkembangan sosial di lingkungan keluarga juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bisa faktor status anak dalam keluarga. Sosialisasi seorang anak akan dipengaruhi oleh statusnya. Siapakah ia di dalam keluarga tersebut? Apakah seorang kakak, adik, anak, dan lainnya? Hal ini akan mempengaruhi proses sosialisasinya, seperti bagaimana ia harus berperan ketika menjadi adik dan ketika menjadi kakak. Yang kedua, keutuhan keluarga. Jika sebuah keluarga yang keutuhannya bagus, jarang terdengar konflik di dalamnya, maka sosialisasi anak dapat berjalan dengan lancar, karena tidak ada faktor yang mengganggu proses sosialisasi anak tersebut.
Yang ketiga, sikap dan kebiasaan orang tua. Sikap dan kebiasaan orang tua akan menurun juga kepada anaknya. Jika orang tua yang mempunyai sikap ramah dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, maka dapat dipastikan sosial anak juga akan bagus. Faktor ketiga yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah faktor dari luar rumah. Faktor di luar rumah adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi di luar rumah. Anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak, seperti teman sebaya, orang yang lebih kecil darinya, orang dewasa, hingga sosialnya akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. Faktor dari luar ini meliputi pengaruh dari teman sebaya dan media massa. Ketika anak bertumbuh dewasa, kelompok sosial menjadi sumber utama dalam perolehan informasi, termasuk tingkah laku yang diinginkan. Begitu pula dengan media massa, seperti televisi, bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan agen sosialisasi yang penting. Yang keempat, dari faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak adalah faktor pengaruh pengalaman sosial. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk, seperti tidak diperbolehkan main keluar rumah oleh orang tuanya, maka hal itu akan berpengaruh bagi proses sosialisasinya kepada lingkungan sekitarnya yang berbeda di luar rumah. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi tidak tahu dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah. Anak belajar melalui interaksi sosial, baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya yang ada di lingkungannya. Salah satu cara anak belajar adalah dengan cara mengamati, meniru, dan melakukan. Selain itu, kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarga. Sahabat Andragogi, kita masuk pada bagian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Adapun faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Peserta didik akan mulai melihat dan memasukkan nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarnya, termasuk dari gurunya. Figur guru sangat penting bagi peserta didik sebagai teladan. Semua aspek di atas memiliki peran yang penting dalam perkembangan moral dan spiritual peserta didik yang kadarnya tergantung pada usia atau kebiasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Secara keseluruhan dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai hidup tertentu, banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah pertama, faktor lingkungan keluarga. Merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Biasanya tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu mengembangkan super egonya sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran norma. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga bisa dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan atas bimbingan guru. Anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Pergaulan juga turut mempengaruhi moral seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh terhadap pembentukan moral, sebab adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri berupa sanksi-sanksi sosial untuk pelanggarannya. Yang kelima, faktor genetis atau hereditas. Hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu dan diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pada masa pertumbuhan ovum oleh sperma
sebagai pewarisan dari pihak orang tuanya. Yang keenam, tingkat penalaran. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang, menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Ketujuh, teknologi. Kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap moral dan spiritual. Sebagai generasi milenial, peserta didik menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan, sekaligus untuk memuaskan rasa ingin tahunya pada hal-hal yang positif maupun negatif sekalipun. Sahabat andragogi, pembahasan terakhir kita adalah implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Masa remaja merupakan masa di mana emosi anak mudah sekali berubah-ubah karena adanya perubahan hormon di dalam tubuhnya dan juga karena adanya tekanan-tekanan baru yang dialami seorang remaja. Para remaja umumnya mudah sekali tersinggung atau marah sehingga kita sebagai pendidik perlu memberikan arahan kepada remaja agar mereka dapat mengendalikan emosinya. Apabila seorang remaja tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik, maka hubungan sosialnya akan terhambat. Sebab apabila seorang remaja tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik, maka hubungan sosialnya akan terhambat. Karena teman sebaya pastinya tidak mau berteman dengan anak yang mudah marah atau mudah tersinggung. Hal tersebut akan merugikan diri anak itu sendiri. Remaja yang dapat mengendalikan emosinya dengan baik, maka hubungan sosialnya pun akan baik. Karena para remaja sudah bisa menilai orang lain melalui ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh temannya. Saat temannya adalah seorang yang baik hati, penyabar dan tidak mudah tersinggung, maka akan banyak orang yang menyukainya. Tapi sebaliknya, jika seorang remaja tidak bisa bersikap dengan baik, maka akan dijauhi oleh teman sebayanya. Menurut Goleman, terdapat cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan emosi, yakni belajar mengembangkan kesadaran diri, belajar mengambil keputusan pribadi, belajar mengelola perasaan, belajar menangani stres, belajar berempati, belajar berkomunikasi, belajar membuka diri, belajar mengembangkan pemahaman, belajar menerima diri sendiri, belajar mengembangkan tanggung jawab pribadi, belajar mengembangkan ketegasan, mempelajari dinamika kelompok, serta belajar menyelesaikan konflik. Setiap peserta didik memiliki emosi yang beragam. Karenanya diperlukan strategi untuk menangani perkembangan emosi peserta didik, yaitu pertama, guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial, tapi harus lebih dekat dengan peserta didik. Orang tua atau guru hendaknya mampu membangun kedekatan bahkan menyatu dengan lingkungan anak, sehingga gerak, dinamika, dan berbagai ekspresi anak berada dalam wilayah dan jangkauan orang tua. Yang kedua, guru atau orang tua harus terampil dalam mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial anak, terutama yang diekspresikan melalui tampilan fisik, mental, dan psikologis. Apalagi saat ini, ekspresi emosi jarang bisa ditemukan pada peserta didik karena mereka terbiasa mengekspresikan emosi berdasarkan simbol-simbol yang ada di smartphone mereka. Yang ketiga, guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Untuk itu, ada baiknya setiap observer, terutama guru, senantiasa menyimpan kertas kecil dan alat tulis dalam sakunya apabila sewaktu-waktu harus mencatat ekspresi dan emosi peserta didik. Cara guru mengembangkan moral spiritual. Sekolah dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral spiritual, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang beradab. Peserta didik sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang ia bawa sejak lahir. Untuk itu, guru diharapkan mampu memberikan ruang belajar yang sensitif terhadap perkembangan spiritual peserta didik dengan cara sebagai berikut. Pertama, menjadikan pendidikan sebagai wahana kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagamaannya. Yang kedua,
membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual. Yang ketiga, memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Yang keempat, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitas mereka sehari-hari. Yang kelima, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta. Yang keenam, menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat diri mereka tumbuh atau mendengar darah mengalir. Yang ketujuh, materi yang disampaikan guru dalam kelas adalah materi yang secara langsung dapat menyentuh permasalahan keagamaan yang dialami peserta didik. Hal itu diharapkan agar mereka mampu menjadikan agama sebagai satu-satunya sarana untuk mencari jawaban tentang permasalahan hidup yang mereka alami. Yang kedelapan, menanamkan nilai-nilai Islam yang terkait dengan masalah ibadah dilakukan dengan memaparkan hikmah yang terkandung dari sebuah pelaksanaan ibadah. Demikian pembahasan berkenaan dengan topik ini. Semoga bermanfaat dan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita sebagai guru tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Andragogi.